Contoh telurnya nih. Ini telurnya masih muda nih. Nanti makin lama makin merah. Nah, baru muncul apa? Burayak. Untuk menetes berapa lama? Sekitar 40 hari. Oh, lama ya. 40 sampai 30 hari. Selama dia proses ngeremin telurnya itu dikasih apa aja dia? Pakannya sih normal. Kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan untuk melihat budidaya lobster air tawar. Kita mau lihat pemisahan indukan lobster yang sekarang lagi mau bertelur. Yuk kita intip keseruannya. Cus! Empangnya ini terletak di wilayah Parung, Bogor. Karena empang ini juga tergolong baru, jadi belum penuh isinya. Tapi konon katanya budidaya lobster air tawar ini bisnis yang lumayan menjanjikan nextnya. Sebelum dilanjutin, coba tolong itu tombol subscribe-nya dan like-nya dipencet dulu untuk support aku biar banyak video yang bisa aku upload. Jadi udangnya itu betelurnya di paralon-paralon. Kita bisa lihat di situ tuh, gede tuh. Seminggu sekali ini dia betelur. Iya. Si mamangnya ini ngubek-ngubek untuk nyari indukan yang sedang betelur. Nantinya mama lobster itu akan diangkat agar lebih safe. Si mama lobster menetaskan telurnya di akuarium, bukan di empang. Nah, ini contoh anaknya dia. Jadi kayaknya kita telat ngangkat. Jadi penetasannya alami sendiri. Cuma kalau alami konsekuensinya ada dimakan predator lain gitu kan. Jadi seharusnya emang tiap minggu kita pisahkan antara yang telur sama yang enggak. Jadi telur kita bawa, kita karantina di akuarium. Nah, nanti setelah menetas umur 45 hari dia menetas. Nah, kita pisahkan sama induknya. Nah, kemudian setelah sebulan baru kita pembesaran lagi di empang gitu, di kolam. Nah, kelebihan pembesaran di empang efisien di pakannya. Jadi pertumbuhannya lebih cepat, kos pakannya juga lebih murah, lebih ringan. Ini contoh kira-kira anaknya. berapa? Ini umur 1 bulan. 1 bulan. Nah, jadi pertumbuhannya 1 bulan 1 in. Oh, 1 bulan 1 in. Nah, untuk kapasitas telur untuk yang ukuran segini itu biasanya 200 ekor. Cuma karena ini posisinya kita telat ngangkat, separuh kemungkinan hilang nih. Jadi mungkin sisa 50 ekor. Karena di alam sininya nih, di alam aslinya mungkin berebutan tempat. Jadi kemungkinan pas berebutan tempat, merasa terancam, jadi telurnya kebuang separuh. Pas telur, nah 2 minggu atau 1 minggu setelah telur udah bisa kawin lagi, proses kawin. Dari proses kawin sampai dia betelur berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Oh, dia betelur mulu dong kerjanya ya? Ya, masa produktifnya kurang lebih 2 tahun. Jadi 2 tahun itu udah expired. Jadi makin gede telurnya makin banyak. Nah, cuma semakin gede semakin mendekati masa Monopos. Monopos ya. Nah, itu yang nanti yang dijual untuk konsumsi gitu. Oh. Jadi yang gede-gede. Oh gitu. Harga pasarannya berapa? Kalau yang gede bisa sampai 200 per kilo. Yang ukuran gede sekilo 12, kilo 10. Nah, ini contoh telurnya nih. Ini telurnya masih muda nih. Nanti makin lama makin merah. Nah, baru muncul burayak. Untuk menetes berapa lama? Sekitar 40 hari. Oh, lama ya. 40 sampai 30 hari. Selama dia proses ngeremin telurnya itu dikasih apa aja dia? Pakannya sih normal. Normal ya. Nah, dikasih pakan pelet tenggelam atau pelet khusus udang tuh. Nah, cuma dia kalau posisi nelor gini makannya dikit, lebih cenderung puasa. Jadi bisa dikasih makan jagung rebus gitu. Terus Prominang. jagung rebus 3 biji paling. 3 biji.
Prospek pasarnya gimana? Proses pasarnya sih pemainnya masih sedikit. Nah, untuk di sini aja baru saya doang. Di Parung. Di Parung. Nah, kebanyakan reseller sih dia ngambil terus dijual lagi. Kalau untuk breedingnya jarang. Nah, untuk udang yang lobster jenis red claw, cuma ada jenis yang lain. Cuma yang lain lebih cenderung ke jenis udang hias karena ukurannya nggak bisa sebesar yang red claw. Nah, untuk sebenarnya ini intinya sih air, manajemen air, terus oksigen. Nah, untuk hidup bisa di indoor atau outdoor gitu kan. Nah, cuma kalau di breeding di kita lebih memilih ke outdoor karena mungkin kita mau coba di efisiensi pakan sama memanfaatkan lahan kolam empang gitu. Nah, resikonya mungkin kalau untuk saat ini lebih ke kanibal karena kan dia ada molting, penggantian cangkrang. Jadi ketika dia umurnya mau besar, dia melepas cangkang. Nah, itu untuk 1 hari cangkangnya masih alot. Kalau pipa-pipanya atau tempat rumahnya kurang cukup, dia berebutan tempat. Nah, itu bisa menyebabkan kanibalisme gitu. Jadi saat dimakan sama temennya seperti itu. Mungkin kendala saat itu kita lebih itunya di sortir karena kan untuk hari kerja kita kerja, jadi kekontrolnya cuma di Sabtu Minggu gitu. Jadi kalau kita Sabtu Minggu telat nyortir, resikonya mungkin yang seharusnya tadi kita panen telur, nah ini telurnya karena mungkin berantem jadi berkurang gitu. Terus yang mungkin seharusnya kita udah angkat, ini nggak keangkat, nah, netes sendiri. Jadi kalau udah di alam netes sendiri, nah dimakan sama ikan lain atau predator lain seperti itu. Kata si mamangnya, persiapan kolam ini sebelum lobster masuk sudah terlebih dahulu ditebar plankton-plankton biar bisa jadi makanan si lobster agar lebih alami gitu. Aduh, nggak paham lagi deh. Pahamnya cuma kalau udah di piring aja. Wah. Kalau lagi di Empang, lo emang cocoknya dipanggil Mamang. Segitu aja intip kita di Empang Lobster Air Tawar. See you on the next video. Bye-bye.